Hai semuanya, welcome back to my channel dengan Maya di sini. Mohon dukungannya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari aku ya. Hari ini aku habis ngerjain orderan kue yang PJMS itu. Dan inilah kondisi dapur aku di malam hari setelah aku membuat kuenya. Nah, jadi setelah aku membuat kuenya itu, terus aku mulai mengerjakan yang lain ya, masak, beres-beres rumah. Jadi dapurnya tuh nggak kepegang. Kemudian di malam hari pas sudah mau tidur, wah kok kayaknya dapurnya hancur banget ya. Mau nggak mau akhirnya aku beresin. Jadi di video ini aku mau deep cleaning nih sekalian. Karena dapurnya juga kan udah lumayan kotor ya. Yang pertama aku lakukan itu adalah mencuci piring-piring ya. Jadi piring-piring kotor, kemudian sama semua peralatan dapur yang aku pakai untuk masak di hari ini, itu semuanya aku cuci. Dan kalau habis ngerjain orderan kue, itu piring kotornya memang banyak banget ya. Karena kan memang ada banyak barang-barang yang kita pakai. Nah, ini aku masak air panas karena aku mau cuci bowl mixer yang aku pakai untuk mixer buttercream. Supaya nggak pakai susah payah nih nyucinya, kita siram dulu dia pakai air panas. Jadi menteganya itu dia akan cepat lumer gitu ya, dan lebih mudah untuk dicuci. Dan dengan air panas juga itu membuat menteganya tuh nggak lengket ke bowlnya atau ke perangkat yang lainnya juga. Nah, aku juga selalu berusaha untuk membersihkan pantat panci yang kotor gitu ya atau gosong sehabis dipakai masak. Jadi kotorannya itu nggak numpuk dan tidak akan membuat dia susah hilang. Teman-teman bisa pakai baking soda, ditambahkan dengan cuka atau ditambahkan dengan jeruk nipis kalau memang agak susah ya. Kadang-kadang aku hanya pakai baking soda aja sama sabun cuci piring, lalu pakai yang kawat itu. Tapi hati-hati jangan sampai bagian pinggirnya tergores. Jadi yang dipakai hanya bagian yang ada stainlessnya aja ya. Setelahnya aku mulai menyusun dan mengembalikan barang-barang ke tempat penyimpanannya masing-masing. Mengisi air minum juga. Lalu aku masak lagi air panas. Ini aku mau siram lagi untuk bowl yang aku pakai untuk menadah buttercream tadi. Ini aku masukkan dulu air minumnya ke kulkas karena suami aku itu suka minum air dingin ya. Jadi malam hari itu aku isi biar besoknya tinggal diminum deh. Nah, aku tuh selalu membuat buttercream sendiri ya untuk kue-kue yang aku jual. Selain memang lebih hemat dan lebih higienis juga sih menurut aku, karena kita tahu apa yang kita buat ya di dalam itu. Maksudnya kita kan memang menjual makanan, tetapi setidaknya kita juga harus memberikan sesuatu dalam bentuk makanan yang sehat gitu ya, dan juga ketahuan apa ingredientsnya. Karena kan kita juga harus bertanggung jawab ya untuk kesehatan dari customer yang makan
kue atau orderan kita gitu ya. Kalau aku sih prinsipnya seperti itu. Kemudian ini aku masukkan baking soda sama ada perasan jeruk nipis ke dalam air panas. Ini aku mau ngelap-ngelap meja dapur sama beberapa peralatan dapur. Nah, aku tambahkan dengan sedikit air dingin, jadi dia hangat gitu ya, kayak suam-suam gitu deh, jadi nggak terlalu panas banget. Nah, ini aku bersihkan mixer aku dan juga dudukan mixernya, karena ini kan alat yang aku pakai untuk mencari uang ya, jadi harus dirawat dengan baik gitu kan. Makanya jadi setelah dipakai, rajin-rajin untuk dibersihkan. Nah, mixer ini sendiri itu sebenarnya udah lama banget aku pakai. Ini udah sekitar 5 atau 6 tahun ya aku pakai. Oke, ini udah celing-celing, siap untuk disimpan. Kemudian aku juga mau membersihkan kompor. Nah, kalau kompor tanam, setahu aku dia tuh harus selalu dibersihkan setiap kali kita masak. Atau minimum nih ya, sehari sekali deh gitu, selalu dibersihkan. Karena apa? Nanti kalau misalkan itu dia nempel. Kalau untuk kompor tanam kan harganya nggak murah ya gitu. Kayak yang aku punya ini harganya di 3 jutaan lebih, hampir 4 juta. Jadi memang harus dirawat karena sayang banget kalau sampai nggak dirawat. Jadi setiap kali selesai masak atau di malam hari mau tidur, itu pasti aku selalu mengupayakan untuk membersihkannya. Karena ada minyak-minyak yang nempel atau bekas-bekas kita masak itu dia nempel. Kalau jadi kerak lama-lama malah susah dibersihkan. Jadi kalau dibersihkan setiap hari, dia juga tidak menumpuk kotorannya dan juga lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, kemudian karena dinding dapur aku itu warnanya putih, juga harus sering-sering dibersihkan. Apalagi yang dekat area kompor ini, sering banget terkena cipratan minyak, tumpahan sayur, atau apapun lah ya yang kita masak. Jadi harus sering-sering dibersihkan juga. Nah, aku juga membersihkan Magicom supaya dia bersih, awet, dan celing-celing. Ini aku pakai air yang tadi ya, yang aku pakai baking soda sama jeruk nipis dengan air hangat. Jadi lebih mudah dibersihkan kalau ada kotoran yang nempel. Karena ini adalah deep cleaning, jadi aku bersihin total nih ya, mulai dari backsplash-nya, kemudian juga meja dapurnya, supaya dapur kita bersih dan nyaman. Karena yang namanya sehat itu juga kan berasal dari dapur ya, setiap hari kita pakai untuk masak. Karena itu juga kesehatan dapur penting untuk dijaga dengan kita rajin-rajin membersihkannya. Dan kalau dapurnya bersih, itu juga membuat mood kita juga baik loh kalau kita lagi masak di dapur. Untuk sabun cuci piring itu aku selalu bersihkan di tiap malam gitu ya. Jadi kita angkat, kita taruh gitu sampai dia kayak kering. Jadi supaya kotoran-kotoran nggak nempel gitu juga, jadi dicuci bersih. Lalu ini aku pakai sabut aku yang lama itu untuk membersihkan tatakan kompor. Nah, tatakan kompor dan juga tungkunya itu aku bersihkan juga.
Nggak sampai yang tiap hari aku cuci seperti ini sih, biasanya sih seminggu 3 sampai 4 kali. Nah, bagian yang aku pegang ini itu kayak tatakannya itu biasanya yang paling cepat kotor. Karena kadang-kadang minyak nempel di situ atau ada tumpahan puding misalnya, tumpahan sayur, itu suka jatuh gitu ya, terus jadinya malah nempel di situ. Jadi bagian ini yang paling sering kotor. Aku nggak bisa ngilangin banget-banget sih nodanya gitu ya, tapi sebisa mungkin kita usahakan untuk selalu dibersihkan agar tidak tambah parah. Oh iya, membersihkan kompor itu juga penting loh. Karena apa? Kompor yang kotor itu juga bisa membuat pantat panci kita tuh jadinya cepat gosong. Jadi terkadang bukan karena masalah dari cookwarenya yang jelek gitu-gitu ya, tetapi justru ketika kita tidak membersihkan kompornya gitu ya, tungkunya dia kotor dan itu berimpact pada cookware atau peralatan dapur yang kita pakai untuk masak. Nah kan sayang ya, kita udah beli cookwarenya mahal-mahal, jadi kita harus rajin-rajin jaga. Nah ini air yang aku pakai untuk ngelap-ngelap itu aku buang dan kelihatan itu kotor banget kan. Nah jadi tanpa kita sadar memang sebetulnya dapur kita itu rawan kotor ya. Karena kan setiap hari kita beraktivitas di situ. Kadang-kadang kita juga bawa bahan makanan yang dari luar, kita nggak tahu kan itu ada ketempelan tanah atau ada kuman atau bakteri. Penting banget buat kita untuk selalu membersihkan dapur. Oke, ini aku bersih-bersihnya udah selesai dan sekarang kita mau cek dan recheck. Nah, gimana? Udah terlihat bersih kan? Jadi, kalau misalkan besok pagi bangun, itu rasanya mau masuk dapur juga udah nyaman dan enak gitu kan? Oh iya, aku kalau masak nasi diusahakan untuk 1 kali masakan aja untuk sehari ya, jadi tidak diinapkan. Dan ini bagian kompornya, gimana? Udah celing-celing kan? Nah kalau udah ngeliat yang kayak gini, kayaknya tuh udah nyaman banget ya. Udah happy banget dan udah siap untuk tidur dengan perasaan tenang. Jadi seperti itu teman-teman yang aku lakukan. Nah itu aku taruh di situ supaya nanti airnya ditiriskan ya. Lalu besok pagi tinggal dipasang, lalu bisa tinggal siap dipakai deh. Dan ini piring-piring yang udah selesai aku cuci, besok pagi baru aku simpan ke rak piring. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman video bersih-bersih aku di malam hari ini. Kiranya bisa cukup bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.